Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Salami yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program belajar membaca Al-Quran metode Salami. Dalam kesempatan kali ini, tema pembahasan kita adalah tentang qalqalah. Secara bahasa, qalqalah artinya bergetar atau memantul. Dalam istilah ilmu tajwid, qalqalah artinya tambahan suara berupa pantulan yang terjadi pada huruf-huruf tertentu dikarenakan oleh terjadinya tekanan pada huruf-huruf tersebut ketika berharokat sukun. Huruf yang dimaksud adalah ba, jim, dal, bo, dan qaf. Untuk lebih mudahnya, kita bisa menyingkat dengan sebuah kalimat baju dibonggo. Kemudian yang selanjutnya, adanya sifat qalqalah ini terjadi juga akibat bersatunya dua sifat sekaligus ketika kita mengucapkan kelima huruf tersebut di dalam keadaan sukun. Sifat yang dimaksud adalah sifat jahr dan sifat syiddah. Jahr adalah tertahannya nafas dan syiddah adalah tertahannya suara. Jadi tertahannya atau tertekannya kelima huruf ini dalam keadaan sukun, inilah yang menyebabkan munculnya bunyi pantulan atau yang disebut dengan qalqalah. Selanjutnya, qalqalah ini memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah qalqalah yang bunyi pantulannya kecil atau sedang saja, yang lazim disebut dengan istilah qalqalah sugro. Di mana itu terjadi? Ini terjadi pada huruf-huruf qalqalah berharokat sukun, namun sukunnya adalah sukun asli dan berada di tengah lafadz atau di tengah kalimat. Perhatikan contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad. Perhatikan pada yalid. Di situ terdapat dal sukun, sukunnya asli dan berada di tengah. Maka di sini kita pantulkan dengan pantulan kecil, pantulan sedang. Kenapa pantulannya hanya kecil saja? Karena bunyi pantulannya tidak terputus. Artinya ketika kita memantulkan bunyi dal, bersamaan dengan itu kita pun bersiap mengucapkan huruf setelahnya. Kemudian tingkatan yang berikutnya adalah yang lazim disebut dengan istilah qalqalah kubro. Kapan itu? Yaitu pada huruf-huruf qalqalah yang berharokat sukun, namun sukunnya bukan sukun asli, tetapi sukun karena waqaf. Kita ingat kembali salah satu di antara kaidah waqaf bahwa ketika waqaf huruf terakhir apapun harokatnya diganti dengan sukun. Perhatikan contoh berikut ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Perhatikan pada falaq terdapat qaf kasroh yang akhirnya disukun karena waqaf. Kenapa di sini disebut dengan qalqalah kubro, di mana pantulannya itu kuat dan besar? Karena bunyi pantulannya terputus, berbeda dengan yang sugro tadi. Perhatikan contoh berikutnya pada huruf qalqalah dal. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Perhatikan fil 'uqad. Terdapat dal kasroh yang kemudian disukun karena waqaf. Qalqalahnya adalah qalqalah kubro. Kemudian tingkatan yang terakhir adalah qalqalah dengan bunyi pantulan yang paling besar dan paling kuat, yang lazim disebut dengan qalqalah akbar. Di mana itu terjadi? Ini terjadi pada huruf qalqalah berharokat tasdid
dalam keadaan wakaf. Perhatikan contoh berikut. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Perhatikan cara bacanya. Wa tab. Tidak boleh langsung kita bunyikan begini. Wa tab. Tidak. Apa sebab? Karena kita mesti menyempurnakan dulu pengucapan tasdidnya. Baru setelah itu baru dilepaskan sifat kolkolahnya. Karenanya ini disebut dengan kolkolah akbar. Kolkolah yang paling kuat atau paling besar. Contoh berikutnya pada huruf qaf. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq. Min haqq. Ya. Jadi kita tahan sedikit. Sejenak untuk menyempurnakan pengucapan tasdid baru dilepaskan sifat kolkolahnya. Sahabat salami rahmatullah, yang berikutnya yang mesti kita perhatikan bahwa ternyata dalam keadaan tertentu sifat kolkolah ini tidak dibunyikan. Kapan itu? Ini terjadi dalam keadaan ketika huruf kolkolah itu harus diidghamkan. Perhatikan contoh berikut. Wala ana abidum ma'abattum. Ya, abattum. Terdapat huruf dal sukun diidghamkan ke huruf ta. Ini yang lazim kita sebut dengan istilah idgham mutajanisain. Di sini dal walaupun dia punya sifat qalqalah tapi tidak boleh dipantulkan. Apa sebab? Karena telah diidghamkan ke huruf ta. Jadi tidak boleh kita baca demikian. Wala ana abidum ma'abadtum. Tidak boleh. Yang betul adalah ma'abadtum. Demikian yang dikecualikan dari hukum qalqalah. Sahabat salami rahimakumullah. Demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama-sama. Kita akan berjumpa kembali dalam tema-tema yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.